Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita dengarkan renungan kita. Mari kita bernyanyi, tenanglah kini hatiku. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih penyertaan hingga saat ini Engkau masih memberkati dan melindungi kami Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengarkan berkenan di dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Tuhan, inilah doa anak-Mu, terpujilah Engkau sekarang sampai selamanya. Amin. Sekali lagi saya sapa, shalom bagi kita semua. Jadi renungan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari Yehezkiel 11 ayat 19. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru. Di dalam batin mereka juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema yang menyapa kita pada hari ini yaitu Tuhan memberikan hati dan roh yang baru. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nats ini Yehezkiel mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan hati dan roh yang baru kepada kita. Artinya menjauhkan diri dari tubuh dan hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman ini juga berbicara kepada bangsa Israel melalui Nabi Yehezkiel tentang janji pembaharuan bagi bangsa Israel. Karena pada saat itu Bapak Ibu, waktu itu keadaan mereka atau keadaan bangsa Israel ini sedang terpuruk, hidup di dalam pembuangan dan ditindas oleh bangsa-bangsa asing. Mereka tidak hidup di dalam kedamaian, mereka tidak hidup di dalam kebebasan Bapak Ibu. Mereka dibuang karena kesalahan mereka juga Bapak Ibu. Mereka dibuang karena mereka tidak mau taat, karena mereka keras hati, mereka tidak setia kepada Tuhan, dan mereka adalah orang-orang yang tegar tengkuk. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meskipun demikian Allah adalah kasih Bapak Ibu. Dia tetap memulihkan bangsa Israel, Dia mau memulihkan mereka. Karena setelah mereka keluar dari pembuangan, mereka dikumpulkan kembali dan mereka juga diperbaharui oleh Allah. Kemudian Bapak Ibu, pembaharuan itu membuat bangsa Israel menjadi umat yang baru dan meninggalkan kehidupan yang lama. Allah di sini menjauhkan mereka dari hati yang keras, dari ketidaktaatan, dari orang-orang yang tegar tengkuk. Dan Allah juga di sini memberikan hati serta roh yang baru. Bangsa Israel dijadikan sebagai umat yang baru atau jemaat yang baru. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kita sebagai orang-orang yang percaya telah diperbarui oleh Allah melalui pengorbanannya di kayu salib. Dulu kita hidup di dalam dosa atau kejahatan, seringkali kita bergumul di dalam kejahatan seperti firman Tuhan yang mengatakan
Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Seperti kita Bapak Ibu, mungkin di tahun 2022 ini kita banyak sekali melakukan kesalahan. Kita seringkali bergumul di dalam kesalahan kita, mengulang-ulangi kesalahan kita terus menerus. Tetapi di tahun 2023 ini Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita diajak untuk memperbarui hati. Kita diajak untuk belajar untuk menjadi manusia baru, orang-orang yang lebih baik lagi, yang mengikuti Yesus dengan setia. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai ciptaan baru, tentunya hidup kita tidak lagi sama dengan cara hidup yang lama. Hidup kita tidak lagi dipimpin oleh hawa nafsu atau kedagingan, tetapi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, harus kita sadari bahwa hati merupakan faktor yang paling penting dan sangat menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Seperti Amsal yang mengatakan, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati mencerminkan sikap atau perilaku kita. Seperti kita yang melihat air dari atas ke bawah yang mencerminkan wajah kita, begitu pula hati yang mencerminkan sikap kita, tingkah laku kita di kehidupan kita sehari-hari. Tuhan pun sangat mementingkan hati. Tuhan sangat peduli tentang hati kita, bagaimana hati kita. Bukan yang dilihat oleh manusia yang dilihat Allah, tetapi manusia melihat apa yang di depan matanya saja, tetapi Tuhan melihat hati kita. Seperti ada lagu yang mengatakan, Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah kupunya, yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Jadi di sini Bapak Ibu, sebegitu pentingnya hati ini, sebegitu pentingnya hati kita, maka ada tertulis di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Semakin murni hati kita Bapak Ibu, maka semakin besar pula kesempatan kita untuk membangun hubungan yang berkualitas kepada Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih penyertaan-Mu hingga saat ini Engkau masih berkati dan melindungi kami Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami telah selesai mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami dengarkan Tuhan berkenan di dalam hati dan pikiran kami dan menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, tak lupa juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang di luar sana Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau berkati setiap langkah dan aktivitas mereka Tuhan. Engkau berkati pekerjaan tangan mereka Tuhan. Tuhan, begitupun untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit. Engkau berkati mereka lewat obat yang mereka makan, lewat tangan-tangan medis yang mengobati mereka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan. Kiranya Engkau jadikan mereka menjadi pemimpin yang bijaksana dalam memimpin jemaat-jemaat Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kiranya Engkau berikan mereka kebijaksanaan Tuhan dalam memimpin bangsa kami ini Tuhan, agar mereka juga menjadi pemimpin yang baik, yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tuhan, inilah doa anak-Mu. Banyak sekali yang ingin kami minta Tuhan, tapi Engkau yang tahu apa yang kami butuhkan. Tuhan, inilah doa anak-Mu, terpujilah Engkau sekarang sampai selamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Shalom, salam sejahtera dan semangat beraktivitas.